Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, hari ini saya baca berita yang lumayan bikin heboh jagat politik nasional, yaitu Mahkamah Konstitusi telah menghilangkan ambang batas untuk pemilu legislatif atau parliamentary threshold. Begini, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, lolos atau tidak lolosnya partai politik ke DPR RI harus terlebih dahulu melihat perolehan suara nasional minimal 4%. Kemudian, Perludem atau Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi menggugat aturan terkait ambang batas tersebut. Gugatan Perludem intinya adalah soal ingin agar ambang batas tersebut ditiadakan. Dikutip dari laman resmi Mahkamah Konstitusi, MK menilai ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4% suara sah nasional yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu itu nggak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Untuk itu, ambang batas parlemen tersebut konstitusional sepanjang tetap berlaku dalam pemilu DPR 2024 atau yang sekarang ya, dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029 dan berikut-berikutnya. Nah, singkat cerita, diterimalah gugatan Perludem tersebut. Dalam putusannya, Prof. Saldi, Ketua MK, dia bilang, padahal prinsip demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Namun, kebijakan ambang batas parlemen telah ternyata mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika mendapatkan suara lebih banyak namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen. Itu kata Prof. Saldi ya. Begini teman-teman, dari yang saya tangkap, MK memandang terjadi pelanggaran prinsip proporsionalitas antara suara rakyat yang masuk dengan penghitungan kursi di DPR RI, terutama karena adanya ambang batas 4% ini. Singkatnya, banyak suara rakyat terbuang karena ambang batas 4% ini. Pada pemilu 2019 lalu, ada 7 parpol yang gagal masuk parlemen, yaitu Perindo dengan 3,7 juta suara atau 2,67% ya. 2. Partai Berkarya dengan 2,93 juta suara atau 2,09%. 3. PSI dengan 2,65 juta suara atau 1,89%. Lalu Hanura dengan 2,16 juta suara atau 1,54%. Lalu Bulan Bintang dengan 1,1 juta suara atau 0,79%. Juga ada Partai Garuda dengan 702.000 suara atau 0,5% dan PKPI dengan 312.000 suara atau 0,22%. Nah, ini kalau ditotal ada 13 juta lebih suara rakyat yang nggak punya perwakilan di DPR atau 9,7% suara rakyat. Kembali kepada MK. MK lalu memerintahkan pembuat undang-undang untuk membuat aturan baru pengganti aturan resmi yang berlaku sekarang tentang ambang batas 4% tadi dengan memperhatikan 5 hal ini ya sebelum pemilu 2029 berlangsung. Pertama, jadi aturan baru ini harus bisa digunakan secara berkelanjutan. Kedua, ambang batas yang baru itu dibuat tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sehingga meminimalisir suara yang terbuang. Ketiga, ya perubahan dibuat dalam rangka penyederhanaan parpol. Keempat, perubahan sudah selesai sebelum pemilu 2029 dan yang kelima, libatkan semua kalangan termasuk parpol non-parlemen. Jadi bagaimana nih menurut teman-teman? Saya sih setuju ya dengan putusan MK ini. Kenapa? Pertama, karena memang terlalu banyak suara rakyat yang terbuang, terutama bukan soal suara untuk parpolnya, tapi untuk caleg-caleg yang sebetulnya lolos ke DPR. Kalau kita melihat pemilu 2019, caleg-caleg bersuara tinggi tersebut tidak lolos ke DPR gara-gara ambang batas yang sangat tinggi untuk partai yaitu 4%. Semakin tinggi ambang batas, maka semakin banyak juga suara rakyat untuk para caleg yang terbuang. Itulah prinsip proporsionalitas yang dilanggar oleh prinsip ambang batas tersebut. Tinggal bagaimana DPR merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, terutama terkait ya pasal mengenai ambang batas 4% tadi. Menurut saya, ambang batas itu sih sebaiknya ditiadakan aja. Jadi kalaupun mau penyederhanaan parpol di parlemen, cukup aja sistem pemfraksian yang disederhanakan.
Bahkan saya lebih setuju adanya jumlah syarat minimal kursi untuk memenuhi pembentukan satu fraksi. Sebelum saya lebih jauh, fraksi itu bertugas mengkoordinasikan kegiatan anggotanya demi mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi kerja anggota dewan. Fraksi juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja anggotanya dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada publik. Nah, hal ini penting untuk menyelaraskan kepentingan anggota dewan yang beragam dan maka dibentuklah fraksi atau kelompok anggota DPR yang memiliki pandangan politik yang sejalan. Dengan adanya fraksi, ini memungkinkan anggota dewan untuk dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara maksimal. Setiap anggota dewan wajib menjadi anggota salah satu fraksi. Fraksi yang saat ini dengan jumlah kursi paling sedikit, teman-teman, adalah P3 atau PPP, ya, yaitu 19 kursi. Misalnya nih ya, mari kita tetapkan satu fraksi dapat dibentuk dengan minimal ya syarat 30 kursi sampai dengan 50 kursi. Nah, tentunya penyederhanaan dengan cara ini ya dapat tercapai tanpa harus mengorbankan suara rakyat kepada para calegnya hanya karena suara si partainya caleg itu nggak memenuhi ambang batas. Pasti ada aja yang nonton video ini terus bilang, ya iyalah merugikan kader PSI. Terang aja bilang gitu, kan namanya juga biar partainya dengan mudah lolos ke DPR. Oke, teman-teman, sebelum terlalu liar, perlu saya tekankan ya, bahwa gugatan ke MK ini dilayangkan oleh Perludem, dan PSI sama sekali nggak terlibat. Kedua, putusan ini nggak terlalu berdampak kepada PSI, karena saya yakin bahwa sejak pemilu 2024 ini, PSI juga akan ke Senayan kok. Jadi begini, kalau kita merujuk pada real count KPU, beberapa hari lalu, perolehan suara PSI ada di kisaran 2,5. Ya, 2,5%-an maksud saya. Seiring dengan terus dikawalnya suara rakyat oleh kader-kader PSI di lapangan dalam proses penghitungan ulang dan input data di tingkat kecamatan, juga seiring dengan ditemukannya kasus-kasus salah hitung dan seiring dengan terus dilakukannya perbaikan-perbaikan penghitungan ya pada angka perolehan total PSI di kecamatan-kecamatan yang juga disaksikan dan ditandatangani oleh saksi-saksi dari partai lain, perolehan suara PSI perlahan namun pasti terus merengsek naik. Kini berada di titik 3,03%. Dan kami yakin tren kenaikan ini akan terus berlanjut dan pada akhirnya PSI akan tembus 4%. Jadi putusan MK ini nggak akan terlalu berdampak lah buat PSI di 2029. Saya menyambut gembira putusan MK ini ya karena saya nggak rela ya banyaknya suara rakyat yang tidak terwakilkan di parlemen akibat threshold 4% ini. Dan itu saya katakan sebagai warga negara yang peduli dengan kualitas demokrasi di negeri ini. Akhir kata, mengutip Earl Warren, seorang mantan gubernur California yang juga mantan ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat. Legislators represent people, not trees or acres. Legislators are elected by voters, not farms or cities or economic interests. As long as ours is a representative form of government, and our legislators are those instruments of government elected directly by and directly representative of the people, the right to elect legislators in a free and unimpaired fashion is a bedrock of our political system. Legislator mewakili masyarakat, bukan pohon atau lahan hektaran. Legislator dipilih oleh pemilih, bukan oleh pertanian atau kota atau kepentingan ekonomi. Selama bentuk pemerintahan kita bersifat representatif dan badan legislatif kita adalah instrumen pemerintahan yang dipilih langsung dan mewakili rakyat secara langsung, maka hak untuk memilih legislator secara bebas dan tanpa hambatan merupakan landasan sistem politik kita. Saya Dedek Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.